Halo guys, welcome back to my channel bareng gue Juli Ekspor. Di video kali ini gue pengen ngebahas tentang mahasiswa kenapa harus ekspor. Karena menurut gue ini akan sangat relate sekali tentang kesejahteraan petani, kesejahteraan orang-orang daerah yang mereka punya produk tapi nggak bisa dijual. Nah, apa hubungannya dengan mahasiswa harus belajar ekspor gitu ya? Karena menurut gue ini punya peranan penting sekali untuk mahasiswa atau anak-anak muda sekarang yang mereka ini lagi bingung mau ngapain gitu ya. Makanya gue suggest kalian untuk belajar ekspor karena kalian bisa ngebantu banyak orang di daerah kalian. That's why gue butuh alat bantu untuk ngejelasin beberapa hal ke kalian. Nah, ini barangnya. Jadi ini iPad ajaib selalu jatuh gitu ya dari langit. Sekarang gue pengen ngejelasin ke kalian tentang kenapa mahasiswa ini harus belajar ekspor. Kalian tahu nggak sih, belajar ekspor itu tidak melulu harus ngambil di jurusan international business. Bahkan gue punya teman, itu mereka ngambil jurusan international business. Ada yang di universitas swasta mahal gitu ya. Ada yang di luar negeri, tapi ujung-ujungnya mereka kerja di perusahaan ekspor dan impor. Ngapain? Kalau misalnya gabung di tempat kami gitu ya, gabung di tempat kita, komunitas bisa ekspor, kita ada aplikasinya, bisa ekspor, bisa di-download di Play Store dan di App Store. Itu sebenarnya pelatihannya dalam waktu cuma 3 bulan sampai 6 bulan aja kalian udah bisa langsung jadi eksportir. Bukan cuma kerja di perusahaan eksportir, tapi kalian menjadi seorang eksportir karena langsung terjun ke lapangan gitu ya. Oke, di video kali ini gue pengen ngejelasin mahasiswa ini tuh sebenarnya punya 2 fase gitu ya. Gue tulis nih, mahasiswa itu punya 2 fase setelah mereka mau lulus kuliah gitu ya. Yang pertama adalah kerja, yang kedua adalah usaha. Nah sekarang kalau misalnya kita bahas yang pertama adalah kerja, pertanyaannya adalah kerja di mana? Karena mahasiswa ini ketika misalnya lulusan, kan nggak cuma jurusan kalian yang lulus, kan nggak cuma satu kelas kalian yang lulus. Yang lulus kan adalah satu kampus, satu universitas kalian. Terus udah gitu universitas-universitas di seluruh Indonesia juga mengalami kelulusan yang sama. Artinya berapa ratus ribu orang yang akhirnya lulus di waktu yang bersamaan. Itu pun setiap tahun bertambah dan bertambah. Tapi di satu sisi lapangan kerjanya nggak kebuka. Kita tahu perusahaan besar ya itu aja. Kita tahu perusahaan yang established ya itu aja. Akhirnya kita jadi bingung, mau kerja di mana ya? Ya sekarang kita tahu ada namanya startup atau perusahaan rintisan. Tapi kita juga tahu perusahaan rintisan ini kalau nggak dapat venture capital, banyak dari mereka akhirnya gugur tengah jalan. Ada yang mereka baru lulus kuliah gitu ya, terus kerja di venture capital. Gua tulis gitu ya di sini, bisa jadi startup. Tapi permasalahan startup adalah kalian udah kerja 3 bulan, 6 bulan, si startupnya pendanaannya habis, dia nggak bisa dapat investasi selanjutnya, ujung-ujungnya adalah ya udah bubar. Terus kalian cari lagi startup yang lain, terus begitu sampai akhirnya juga nggak kemana-mana. Kita berharap startup itu berkembang, bertumbuh dan besar. Kita punya andil dan kontribusi di sana. Tapi kan masalahnya berapa banding berapa? Bukan menjelekkan startup, tapi ini kenyataannya. Akhirnya banyak dari kalian memutuskan untuk usaha. Kalau misalnya kita bicara usaha, pertanyaannya adalah usaha yang seperti apa? Kalau kita yang ngerti soal teknologi, kita yang ngerti soal dunia startup, kita mungkin ngebangun startup. Terus ujung-ujungnya kita minta venture capital atau perusahaan investasi untuk mendanai kita ya. Tapi di luar itu, usaha ini juga sedikit menurut gue bukan beresiko ya, namanya usaha selalu beresiko, tapi usaha ini biasanya yang dilakukan gitu ya oleh anak-anak mahasiswa yang baru lulus adalah mereka bikin UMKM dari sisi industri food and beverage atau makanan, atau juga produk kerajinan dan lain sebagainya. Kalau misalnya gue asumsi sekarang mereka buat makanan gitu ya, buat makanan olahan ayam, dibikinlah ayam geprek. Misalnya contoh, di sini gue tulis ayam geprek. Pertanyaannya, apakah ini survive atau ini bisa bertahan lama? Gua nggak tahu, belum tentu. Harapannya iya. Tapi masalahnya ini kan kalian akan versus dengan ayam geprek punyanya Bensu yang kita sering juga makan gitu ya. Udah ada nama, famous, personality-nya juga kuat, brand-nya kuat. Akhirnya apakah kita bisa bersaing? Ujung-ujungnya scalable. Perusahaan kita belum tentu scalable gitu ya. Jadi ya segitu-gitu aja. Karena gue boleh mengutip dari salah satu quote-nya Nadiem Makarim selaku CEO Gojek. Dia bilang gini,
Kalau kita mau bangun usaha, itu solve masalahnya. Jangan mikirin monetize atau profitnya di mana. Yang penting masalahnya. Kalau masalahnya kecil atau nggak ada masalahnya, ya bisnisnya segitu-gitu aja. Tapi kalau masalahnya besar, ya bisnisnya juga jadi sebesar itu. Ini tergantung bagaimana kalian menyelesaikan sebuah masalah. Oke, jadi kerja bingung di mana, usaha juga bingung apa. Apalagi teman-teman bilangnya usaha harus pakai modal gitu ya. Mana modalnya. Sekarang, kalau misalnya gue bilang di sini bahwa mahasiswa itu usaha, tapi usahanya ekspor. Ini menguntungkan nggak? Gue pengen ngebahas di sini. Kan tadi gue bilang, kalau kita bisnis itu selalu solving the problem. Jangan ngomongin soal untung dulu, jangan ngomongin market size-nya dulu. Siapa behavior user yang akan menggunakan aplikasi kita atau produk kita, nggak usah ngomong itu dulu. Tapi masalahnya apa? Nah sekarang gue tulis di sini. Masalahnya adalah petani punya barang tapi nggak bisa jual, ya kan? Punya barang nggak bisa jual. Akhirnya kalian tahu nggak? Yang mereka lakukan adalah mereka jual ke pengepul. Pengepul itu kan kita tahu sendiri, mereka selalu menekan petani, dibeli dengan harga rendah dan lain sebagainya. Itu adalah masalah pertama yang ada di sekitar kita. Itu adalah masalah yang menurut gue udah puluhan tahun pun nggak selesai. Makanya gue pengen ajak teman-teman mahasiswa untuk ngerti masalah ini. Supaya kita bisa kerja sama-sama, berjuang sama-sama untuk menyelesaikan masalah ini. Ini adalah masalah yang pertama. Pengepul beli dengan harga yang rendah sekali gitu ya. Belinya cuman ya elah sedikit banget. Pengepul, kalau barangnya manufacture atau barangnya bisa diolah oleh pabrik, yang dilakukan adalah dijual ke pabrik. Gitu ya. Dari pabrik baru dijual ke user. Apakah ini domestik atau lokal ataupun ekspor. Nah sekarang kalau misalnya teman-teman ngerti ekspor, sebenarnya kalian bisa bekerja sama dengan petani-petani yang ada di daerah kalian. Kalian bisa jadi local hero, misalnya di daerah kalian ada singkong gitu ya. Ya kalian bisa mencoba untuk mengulik gitu ya supply chain yang ada di singkong. Apakah petani ke pengepul jual ke pengepul besar lalu di seperti itu. Kalau seperti itu kalian bisa langsung bypass gitu ya. Jadi nggak ada lagi yang namanya pengepul. Kalian bisa langsung kerja sama dengan si petani. Di sini gue bilang kayak ini kalian. Nanti orang bilang, wah kita jadi pengepul dong. Ya sebenarnya kalau misalnya kita bicara seperti itu, konsepnya tidak bisa dihilangkan. Maksudnya flow ini tuh nggak bisa hilang. Cuman pengepul memang cara mainnya itu di DP dulu, jebret, udah gitu sebelum panen, pas udah panen harus jual ke pengepul itu dengan harga serendah-rendahnya. Tapi kalau kalian ngerti cara dunia ekspor bekerja gitu ya, bisa aja kalian langsung kerja sama dengan petaninya untuk kalian eksporin produknya. Atau kalian bisa bekerja sama dengan pengepulnya untuk mengekspor produknya. Jadi sebenarnya tergantung. Kalau misalnya kalian punya akses ke petani langsung, monggo. Tapi kalau kalian nggak punya akses ke petaninya, kalian bekerja sama dulu deh sama pengepulnya. Supaya kalian belajar, nggak semerta-merta langsung turun ke petani. Karena there's another level gitu ya untuk kalian bisa turun dan ngumpulin. Jadi menurut gua, kalau kalian ngerti konsep ekspor bekerja, kalian ini bisa melakukan bisnis ini tanpa modal. Kenapa kayak gitu? Karena sebenarnya kalau boleh dibilang, ketika kalian tadi gue udah bilang kerja sama dengan pengepul atau petani, artinya yang kalian secure pertama kali adalah supply. Jadi supply-nya udah kalian secure dulu nih. Selanjutnya, kalau diekspor selalu bicara soal market. Marketnya gimana? Makanya di aplikasi Bisa Ekspor itu diajarin gimana caranya cari buyer dan lain sebagainya. Bisa nggak tanpa modal? Bisa banget. Banget. Caranya adalah pertama buyer DP gitu ya, 50%. Kalian DP juga 50% juga ke pengepulnya. Gitu. Kalau petani nggak mungkin 50% karena mereka mintanya cash. Tapi kalau kalian 50% kasih ke pengepul, biasanya pengepul mau. Dan selanjutnya buyer lunasin lagi sisanya. Kalian juga baru lunasin sisanya ke pengepul. Jadi sebenarnya cara ini sudah sukses, banyak success story-nya.
di komunitas Bisa Ekspor. Banyak member dari Bisa Ekspor gitu ya, yang awalnya mereka mulainya kecil-kecilan, mereka juga bingung mau ngapain, sampai sekarang mereka punya penghasilan 10 juta, 20 juta, ada yang 300 juta setiap bulan, dan itu udah pasti dalam waktu 1 tahun. Sekarang, menurut gua, yang bisa melakukan porsi ini itu adalah mahasiswa dan anak muda. Ya terlepas dari yang mau kerja juga belajar ekspor ya bisa juga, tapi ini adalah bagian kita. Pengepul, petani, pabrik dan lain sebagainya, mereka sudah melakukan tugasnya, mereka nggak bisa ngambil peranan ini. Gitu. Jadi menurut gua, kita anak-anak muda bisa sangat-sangat fleksibel sekali untuk mengambil sebuah peluang di mana banyak produk-produk di daerah nggak bisa dijual, kita belajar ekspor, kita kerjasama dengan pengusaha lokal atau pengepul atau petani, kita jualkan barangnya ke luar negeri dengan cara yang sederhana. Tapi kan nggak ada modal, balik lagi. Tadi caranya adalah bayar down payment, kalian down payment ke pengusahanya. Ini adalah agreement yang menurut gue biasa dilakukan di dalam bisnis. Kalau kalian udah paham itu, menurut gue, hey, mahasiswa Indonesia atau anak-anak muda Indonesia, kalian bisa jadi eksportir, kalian bisa jadi local hero, kalian bisa jadi penolong untuk orang-orang di daerah kalian masing-masing. Ya gitu, makanya kalau kalian pengen lebih lanjut belajar tentang ekspor, kita punya komunitasnya, bisa download aplikasinya di Bisa Ekspor gitu ya, di Play Store dan di App Store. Dan menurut gua kita bisa punya atau kita gabungin visi dan misi sama-sama tentang perkembangan komoditas dan ekspor di Indonesia. Kurang lebih seperti itu guys di video kali ini. Semoga ini memberikan sebuah pencerahan gitu ya buat teman-teman yang lagi kuliah dan bingung gitu ya mau kemana, mau jadi apa. Semoga ini menjawab salah satu keresahan kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk tetap support channel ini berkembang gitu ya. Kita akan bikin channel ini channel nomor 1 terbesar gitu ya di dunia mungkin untuk pembahasan ekspor dan komoditas. So, see you on the next video. Bye-bye.